Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang masih terdapat banyak kekurangan. Bersyukur Allah berikan kemudahan untuk bisa kembali hadir di dalam majelis ini untuk menambah wawasan sehingga insyaallah kita terhindar dari yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah berikan keberkahan. Insyaallah malam ini tahsilul Quran kita lanjutkan pada surat Al-Muddatsir mulai dari ayat yang ke-41. Insyaallah 8 atau sampai 10 ayat ke depan kita kaji bersama. Hari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainil mujrimin. Ainil mujrimin. Baik, diawali dengan huruf ain. Huruf ain keluar dari makhraj wastul lisan, yaitu tenggorokan bagian tengah, ya. Terasa ada tekanan di tenggorokan bagian tengah. Sifatnya tawassut, ya, mengucapkannya lunak saja, tidak kaku sebagaimana mengucapkan huruf hamzah, bukan a, i, u, tetapi lunak saja, menekan di tengah tenggorokan, ni, bukan anil, tetapi ainil, ya. Berikutnya lam sukun. Ainil. Huruf lam sukun di sini tampak sifatnya yaitu tawassut, ya, sama dengan huruf ain tadi. Jadi sifat tawassut ini lebih terasa, lebih tampak ketika berharokat sukun. Jadi tawassut itu jarayanu juz'iyul saut. Jadi ada suara atau sebagian suara yang mengalir, ya. Contohnya la, li, lu, bal. Ini masih ada suara yang ngalir, ya. Saya katakan lunak tadi, ya. Jadi pada ayat ini mengucapkannya anin nil. Ini suaranya tidak putus, ya. Karena jarayanul jis'uli saut, suara sebagian ini ada yang masih mengalir. Bukan ainil mujrimin. Ainil mujrimin, suaranya tidak boleh putus. Ainil mu'nil, ini masih berjalan, ya. Makanya saya pernah katakan tawassut ini agak molor gitu. Ainil bukan ainil mujrimi, ya. Berikutnya huruf jim sukun, maka jangan ragu kita tambahkan sifatnya qalqalah, ada bunyi yang memantul. Ainil ja, ji, ju, baj, ya, pantulan yang ringan saja. Mujrimin, ditutup huruf nun. Kita sempurnakan sifatnya yaitu tawassut, bukan mujrimin, ya, tidak terasa huruf nunnya. Mujrimin, ya. Kita ulang bersama. Ainil mujrimin. Baik.
saqar. Ma salakakum fi saqar. Saqar, sa-o. Yang pertama mengucapkan huruf o, sifatnya syiddah. Jadi huruf yang memiliki sifat asyiddah ini karakternya kuat ya. Apanya yang kuat? Tekanan pada hurufnya, tekanan saat mengucapkan hurufnya ya. Cirinya bagaimana? Tidak diucapkan dengan lemah, tidak ada nafas yang menyertainya. Ko, ki, u, bukan ke, ki, ku. Se-o, se-o bersih, bukan se-ke ya. Se-o. Berikutnya ditutup di akhir ayat dengan huruf ro. Se-o, ro. Maka ro di sini karena di akhir ayat waqaf, maka dia menjadi sukun. Jadi kita sempurnakan sifat huruf ro di sini, yaitu takrir, irti'adu tarful lisan, bergetar ujung lidah. Namun karena di sini huruf ro sebelumnya ada harokat fathah, yaitu o, se-or, maka jatuhnya huruf ro di sini mufakham atau tafkhim. Getarannya harus tebal. Se-or, se-or, ada getarannya, tapi getarannya menebal ya, berkumpul di atas. Se-or. Andai kata di sini sebelum huruf ro ada harokat i, kasroh, saqi, saqi, maka ro-nya menjadi tipis getarannya, yaitu tarqiq. Sakir, sakir ya, karena di sini sebelum ro ada fathah, maka menjadi tafkhim bunyinya, getarannya tebal. Saqor, qor. Dan huruf ro di sini juga memiliki sifat tawassud. Ada sebagian suara yang masih ngalir ya, suaranya masih ngalir, tidak habis, bukan saqot, saqot, tidak habis, putus begitu saja. Tawassud, masih ada sebagian suara yang mengalir. Saqor, saqor, begitu, bukan saqot. Baik, kita ulang dari awal. Ma salakakum fi saqar. Baik. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Qalu diawali dengan huruf o syiddah, kuat tekanan hurufnya, bersih, tidak ada nafas. Ke, bukan o. Sifatnya istilah, bunyinya tebal. Qalu lam naku minal, huruf lam sukun, tampak sifatnya yaitu tawassud, suara tidak boleh putus. Jarayadul jis'u lisawut, suaranya mengalir saja ya, lunak. Saya katakan lunak, kita rasakan ya. Minal, minal, ini yang saya maksud lunak, tawassud tadi, suaranya masih ngalir, bukan putus, habis. Minal musad, bukan habis suaranya. Nah, ini bukti dari sifat tawassud yang dimiliki huruf lam. Minal, minal musad, muswa, muswa. Kita jaga huruf shad ketebalannya, karena huruf shad di sini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat isti'la, yaitu irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la, diiringi dengan pangkal lidah yang naik ke langit-langit atas, sehingga suara ini terkumpul di langit-langit atas ya. Mengucapkannya terasa berat, bunyi atau suara yang keluar ini menjadi tebal. Os, wo, wo, muswo, minal muswal, muswal. Setelah itu langsung kita tekan pada huruf lam yang bertasydid.
Sekali lagi, huruf lam memiliki sifat tawassut. Dia akan lebih tampak sifat tawassutnya ketika sukun dan ketika tasydid. Minal lamnya sifat tawassutnya lebih tampak karena bertasydid. Ini sebagian suara masih ngalir, bukan musallin. Ini jadi tertahan. Kalau tertahan itu sifatnya syiddah. Karena di sini tawassut. Kalau syiddah suara habis, tertahan. Tapi kalau tawassut tidak boleh habis. Masih ada sebagian suara yang masih ngalir. Musallin, sama halnya mengucapkan suratul Fatihah. Itu jalan, ya, bukan tidak boleh putus di situ tawassut. Minal musallin. Baik, sekali lagi bersama. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Diawali dengan huruf waw, makhrajnya syafatan, bibir atas bawah dihimpun ke depan, mencucu, wa, wi, wu. Tidak anteng bibirnya ketika mengucapkannya, bukan wa, oi, wu. Kalau bibirnya anteng di sini tidak mencucu, maka bunyi yang keluar menjadi tebal, ya, berat mengucapkannya. Ketika mencucu, ya, wa itmamu syafatan, dihimpun bibir ke depan, maka bunyi huruf waw ini menjadi ringan atau tipis. Wa, wi, wu. Wa lam naku nuqo. Huruf po bersukun, maka di sini nampak sifatnya yaitu qalqalah. Jangan ragu-ragu untuk bunyikan pantulan, ya. Namun bunyi qalqalah atau suara yang memantul di sini tebal, ya. Karena yang pertama huruf ta ini sifatnya isti'la, irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la. Lidah bagian pangkal ini naik ketika mengucapkannya, ya. Entah itu ketika berharokat ataupun ketika sukun. Lo, ti, u. Ketika sukun, balqo. Karena sukun memantul, maka pantulannya ini juga naik ke langit-langit, sehingga bunyinya atau suara pantulan ini tebal. Balqo karena pengaruh dari sifat isti'la. Jadi bukan bukan bate atau nute, bukan nute. Kalau te itu posisi lidahnya istifal di bawah. Padahal sifatnya huruf fa adalah isti'la, lidahnya terangkat, sehingga pantulannya naik ke langit-langit, sehingga suaranya tebal. Nuqo, bukan nuta. Wa lam naku nut'imun nut'i. Ya, menekan pada wastul lisan, tenggorokan tengah, bukan nut'i. Nah, lunak saja. Nut'imul mismul, ya, tekankan ya tawassutnya di sini, lam sukun. Nut'imul huruf sin sukun, sifatnya hamas, jarayadun nafasi, ya, ada nafas yang mengalir, ya. Miskin. Kita ulang bersama. Wa lam naku nut'imul miskin. Baik. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin.
wawu dihimpun bibir ke depan, wa kun. Berikutnya kita tahan pada huruf nun yang bertasydid, ada bacaan ghunnah, sifatnya ghunnah atau yang biasa disebut ghunnah musyaddadah. Nun tasydid ditahan, jangan keburu, sempurnakan dengungnya, karena di sini huruf nun tasydid ini ukuran dengungnya akmal, dengung yang paling sempurna. Bukan wa kunna, belum sempurna dengungnya. Wa kunna, setelah berdengung panjangkan satu alif. Wa kunna nakhu. Ya, huruf kha ini juga memiliki sifat isti'la, tasa'udus shaut ilal hanakil a'la, suara terkumpul naik ke langit-langit atas sehingga tebal suara yang keluar. Kha, khi, khu. Juga ada gesekan antara akar lidah dengan dinding-dinding tenggorokan sehingga ada suara ngorok itu tadi. Ya. Kha, khi, khu. Ketika dhammah pun sama, khu, ya, bukan hu, bukan bersih. Khu, nakhudu, huruf dot tebal, bukan sekedar du. Bukan mengucapkan dot ini menggunakan ujung lidah, bukan du. Kalau menggunakan ujung lidah bunyinya larinya pada huruf dal, da, di, du. Jadi sama seperti huruf dal. Di sini dot tidak menggunakan ujung lidah, tapi fokus menekan pada yaitu tepi lidah, ya, lidah bagian samping, menekan pada gigi geraham atas. Nahu, bu, bo, bi, bu, bu. Nah, suaranya lebih tebal. Coba kalau kita teliti betul-betul suaranya beda antara dal dengan bo. Bukan du, tu, bukan du sebagaimana huruf dal, tetapi bu. Nakhudu, nakhudu ma'a huruf ain lunak saja. Ma'al kha, bertemu lagi dengan huruf kha. Yang pertama ngorok, gesekan, ada gesekan di dinding tenggorokan. Kha, ya, isti'la sifatnya tebal suaranya. Kha, kita panjangkan dua kali ayun. Di sini ada mad wajib nih. Kha, dua ayun atau 4 harokat. Kha, i, bertemu lagi dengan huruf bot. Jadi saya katakan tadi keluar dari makhraj, yaitu tepi lidah menekan pada gigi geraham atas. Makanya huruf qaf ini masuk pada laqab jambiyah, yaitu artinya makhraj yang keluar dari samping. Jadi lidah itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Di sini ada samping, yaitu tepi, ya, tepi lidah fokus menekan pada gigi geraham atas, ya. Jadi fokus yang menekan di sini tepi lidah, bukan di ujung lidah. Tepi lidah nempel menekan pada gigi geraham atas. Sebelum bo terucapkan, coba kita rasakan, ya. Pastikan lidah bagian samping sudah nempel atau nekan pada gigi geraham atas. Bo, ya, maka suaranya akan beda. Boi. Ketika kasrah pun ketebalannya tetap terasa, ya. Karena juga memiliki sifat itbaqo, melekat. Boi, bukan di. Kalau di itu kan huruf dal, ya. Bukan di tetapi boi. Kho, i, boi, i, boi. Beda dengan idi. Kalau dal idi. Kalau bot i, boi, i, boi. Kho, i, boi. Kita ulang. Wa kunna nakhudu ma'al khawidin.
Wa kun, ditahan huruf nun tasydid, sempurnakan bunyi gunnah, bunyi dengungnya. Setelah itu panjangkan satu alif. Wa kunna ya, hati-hati di sini mengucapkan huruf dzal yang bertasydid. Yang pertama keluar dari makhraj ujung lidah, pertemukan dengan ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah sedikit keluar. Karena di sini tasydid, maka tampak sifat yang menyertainya, yaitu rakhawah. Yang paling nampak di sini rakhawah. Jadi rakhawah itu jarayanus shaut indal mururihi fil makhraj. Ada suara yang berjalan, suara yang mengalir ketika melewati makhraj. Contohnya bagaimana? Za, zi, zu. Ketika ditasydid, badza, badza, badza. Inilah rakhawahnya di sini. Suaranya masih ngalir rakhawah. Jadi kebanyakan orang mengucapkan dzal tasydid itu suaranya putus, habis. Kenapa? Dengan alasan ini bertasydid harus ditekan, tapi suaranya putus. Contohnya bagaimana? Nukadzibu, nukadzibu, nukadzi. Nah, suaranya habis, putus. Padahal sifatnya rakhawah. Seharusnya bagaimana? Alirkan bunyi hurufnya. Ya. Wa kunna ini suaranya masih jalan, bukan nukadzibu, tidak putus. Ya, ini yang disebut dengan sifat rakhawah. Jarayanus shaut indal mururihi fil makhraj. Nukadzibu. Ini terus bunyi sampai kapan? Sampai bu terucapkan. Nukadzibu biyau, biyau. Sempurnakan waw sukun dengan menghimpun bibir sehingga bunyi benar-benar u. Harful lin. Nah, ikhrajul harfi bisuhula, keluarkan suara dengan mudah. Waw sukun sebelumnya ada fathah. Biyau, biyau min, di min, di. Ya, ini yang menarik, huruf dal tasydid, sifatnya asyiddah. Ini hibasu jarayanus shaut, natijah ghalqil makhraj, tertutupnya aliran suara, tertahannya aliran suara karena sempurnanya makhraj saat tertutup. Ya. Jadi kalau dzal tadi sifatnya rakhawah, suaranya masih harus berjalan, nggak boleh putus. Nukadzi. Justru sebaliknya ketika dal tasydid suaranya harus habis, tertahan. Nah, ini syiddah. Ini hibasu jarayanus shaut, tertahan aliran suara. Saya contohkan. Biyaumid, biyaumid, di min, itu kan tertahan, ya tak? Nah, ini bedanya syiddah dengan rakhawah, perbedaan yang paling mendasar. Biyaumiddin, nggak mungkin mengucapkan dah biyaumid, dah pasti putus aliran suaranya. Biyaumiddin. Ini perbedaan yang paling mendasar antara sifat rakhawah dan syiddah. Baik, kita ulang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Baik. Hatta atana al-yaqin. Huruf ta tasydid. Ya. Jadi huruf ta ini juga sama sebagaimana huruf dal tadi. Sama-sama memiliki sifat asyiddah, inhibasu jarayanus shaut, tertahan aliran suara. Ya. Karena sempurna tertutupnya makhraj. Hatta. Coba buktikan ketika mengucapkan ta tasydid. Hatta itu kan tertahan ya. Namun nggak lama, maksudnya tertahan di sini tidak berhenti, tertahan sejenak terus melanjutkan.
Tapi di situ tidak kita pungkiri ada aliran suara ya yang tertahan sejenak. Ya, ini yang disebut syiddah, tertahannya aliran suara. Kalau rokhwa mengalirnya suara. Ya, jadi lawannya syiddah itu rokhwa dan sebaliknya. Hatta atanal nan. Ya, saya ingatkan kembali lam sukun tawassul. Atanal nan, bukan atanal yaqi. Ya. Kalau syiddah tertahan nal, tapi karena sifatnya bukan syiddah tidak boleh putus, bukan atanal. Atanal yaqi yaqi qi. Ya. Ini beda ketika mengucapkan huruf qaf kasrah dengan kaf kasrah. Kalau huruf kaf kasrah yaqi kita boleh agak lemah ya, yaqi ki, karena kaf juga memiliki sifat hamas, ada nafas yang mengalir yaqi. Tapi qaf beda, sifatnya syiddah, karakternya kuat, tekanan hurufnya, tidak ada nafas yang mengiringinya, bukan yaqi 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 qi hatta al yaqin. Kuat ya, tapi jangan berlebihan ya. Kan ada yang berlebihan ya koi begitu sampai cekok gitu. Ya terlalu ke dalam. Yakin. Baik, sekali lagi. Hatta atanal yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Baik, diawali dengan huruf fa, sifat yang menyertainya hamas, jarayan, dan nafas. Fa. Sebelum fa terucapkan ada aliran nafas ya, hamas. Fa, makhrajnya ujung gigi bertemu bibir bawah. Ada nafas yang mengalir saat mengucapkannya. Fa. Fama mengucapkan nun sukun bertemu huruf fa di sini. Nun sukun kita samarkan pada huruf fa dengan bunyi dengung ya, sifatnya ikhfa. Mengucapkan nun sukun langsung bersiap pada makhraj fa. Ujung gigi bertemu bibir bawah. Wa fa'uhum sya. Fa'uhum sya. Nah, di sini tentu beda ketika mengucapkan huruf shin titik 3 dengan sin yang tanpa titiknya. Jadi sama-sama memiliki sifat hamas, ada nafas yang mengalir, ya tak? Tapi huruf sin desisnya terasa di ujung saja, tipis sa. Namun shin tidak sekedar sa, tapi dia juga memiliki sifat tafashi, yaitu intisyarur riha fil fammi, menyebarnya angin atau udara di dalam mulut kita. Contohnya bagaimana? Sya. Kita rasakan perbedaannya antara sin yang di ujung lidah desisnya dengan sya yang anginnya lebih meluas di dalam mulut kita. Nah, ini perbedaan sin dengan shin yang titik 3. Jadi sya. Fama tanfa'uhum syafa'atu sya. Bertemu lagi dengan huruf shin. Namun huruf shin yang kedua ini berharokat tasydid, maka sifat tafashi di sini lebih tampak daripada huruf shin yang pertama. Tanfa'uhum syafa biasa, syafa biasa, ya tak? Namun begitu tasydid atush, ya, sifat yang menyertainya lebih tampak ketika tasydid. Jadi tafashinya lebih kuat, intisyar rih, menyebarnya angin lebih terasa.
syafa'atu syafi'in. Sekali lagi, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Baik jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai ayat ke-48 ya, karena gini harus menyisakan waktu untuk kita praktek dan kita bahas ketika ada kesalahan. Baik, silakan masing-masing 3 ayat.